Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini agar tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami, buah yang baik dan berlipat ganda, itu sampai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik, dan maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti Kau inginkan kami mengertinya itu semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan sesudah diberitahu tentang kebenaran yang sesungguhnya, ya, atau kebenaran yang betul-betul berdasar firman, atau sesudah kita mendapat tahu atau diberitahu tentang kebenaran yang sesungguhnya, itu bagaimana respon kita, ya. Salah satu hal yang memprihatinkan dalam kehidupan ini adalah adanya cukup banyak orang, termasuk orang percaya juga, yang belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, tapi hanya dari apa kata orang selama ini yang mungkin sudah turun-temurun, jadi belum mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga belum bisa masuk dan belum bisa berada dan hidup dalam kebenaran itu sesungguhnya, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan itu? Kita baca Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi Yesus adalah firman Allah. Jadi firman Allah yang sejati, firman Allah yang baik dan benar, firman Allah yang betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu namanya Injil Kristus. Itu banyak juga yang belum mendapatkan, tapi hanya mendapatkan yang katanya isi Injil itu hanya karena dengar apa kata orang yang ternyata belum pas betul dengan apa yang sesungguhnya, ya. Karenanya perlu dinyatakan kepada orang itu firman Tuhan yang asli, yang firman Tuhan yang disebut dengan kebenaran yang sejati. Kalau kita baca Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan yang asli, ya. Lalu bagaimana manusia bisa mendapatkan atau diberitahu kebenaran sungguhnya itu? Biasanya dibukakan oleh Tuhan sendiri. Yang pertama, ya, kita lihat Lukas 24 ayat 25, ya. Ayat 45 di mana dikatakan, maka Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi selama itu mereka belum begitu mengerti kitab suci itu, semua dengan tafsiran sendiri, semua hanya apa kata orang. Setelah dibukakan pikirannya, baru mereka mengerti sendiri. Artinya apa? Tuhan yang membukakannya, ya. Yang kedua, mungkin lewat orang lain atau perantara yang diperintahkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Itu seorang hamba Tuhan lah, siapalah, dan sebagainya. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Orang yang dipilih Tuhan untuk beritakan kebenarannya, menyampaikan kebenaran itu. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Sida-sida dari tanah Ethiopia, ini judul perikopnya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, itu berarti diutus, ya. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus taat pada perintah Tuhan. Lalu adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida besar dan kepala perbendaharaan si Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tujuannya baik, maksudnya baik, tapi belum terlalu ngerti firman Tuhan. Sekarang orang ini sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya, kitab suci, ya. Lalu kata roh punya huruf besar, kata Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Saya lagi jelaskan, diutus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menerangkan pada sida-sida ini. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Maka berkatalah Filipus,
Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada membimbing aku? Berarti sida-sida ini tidak mengerti, dan dia bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh tidak mungkin jadi bendahara. Nah, kita lihat aja Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, ada luar biasa, ya. Bahkan pernah dinobatkan jadi Menteri Keuangan terbaik sedunia. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, ini ada keinginan untuk mengetahui, ya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh depan orang yang menguntit bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang diri sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya, ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lihat, kalau kebenaran disampaikan dan kita merespon dengan baik, maka orang itu bersedia untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Nah, ini jadi artinya untuk menjelaskan melalui kuasa Roh Kudus firman yang sebenarnya, yang itulah kebenaran yang sejati. Contohnya, ya, dengan peraturan orang dipilih Tuhan. Maka selain itu juga bisa diberikan lewat pencerahan yang diajarkannya, ya, lewat uraian yang disampaikannya, lewat bimbingan dan lain sebagainya, atau lewat khotbah ajaran disampaikan, ya, oleh hamba Tuhan, atau lewat nasihat, lewat konseling yang diberikan oleh para konselor rohani, lewat teguran bahkan. Nah, itu adalah disampaikan kebenarannya. Lalu bagaimana selanjutnya? Kan tergantung pada respon kita. Biar puluhan kali berikan teguran, kalau kekeh bertahan pada diri saya, tidak bisa, saya yang benar, waduh, tidak bisa, dari kakek saya sudah begini, kok dirubah lagi. Nah, ini berarti sukar sekali. Maka perlu respon yang baik dari kita. Bagaimana respon dan sikap kita kalau kita menerima pemberitahuan tentang kebenaran itu, ya? Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah tanggalkan pemahaman yang selama ini kita pakai, yang selama ini kita anut, ya. Kalau itu berbeda, kita lihat saja kebenaran sampaikan berasal firman enggak. Kalau berasal firman, nah, itu adalah yang sesungguhnya. Firman Tuhan juga mengajarkan kok, tanggalkan kirbat yang lama dan kenakanlah kirbat yang baru. Nah, kita lihat di Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur terbuang dan kantong itu pun hancur alias sia-sia belaka. Tapi anggur yang baru, nah, ini gambaran firman kebenaran yang baru, disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara keduanya, ya. Harus pakai, kita tanggalkan pemahaman yang lama yang kita pakai selama ini, walaupun sudah berabad-abad mungkin dari keturunan-keturunan kita. Jangan dipegang terus, jangan dipertahankan terus hanya karena ini dari orang-orang di atas saya, dari kakek saya. Tidak perlu itu. Ini kalau betul ini berdasar firman, itulah yang harus kita terima, karena itulah kebenaran sungguhnya. Jadi walaupun sudah turun-temurun, jangan dianut atau dihidupin, jangan terus dipertahankan, ya. Berubah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sugan, jangan malu untuk mengakui kekeliruan itu. Mungkin saja bisa terjadi ada teman kita yang bertanya, lu dulu kok percaya gini, sekarang kok berubah? Jangan malu, akui saja, oh itu dulu keliru, kurang pas rupanya. Nah, ini yang lebih cocok dengan firman Tuhan. Jangan malu mengakuinya, ya, karena kita manusia masih terus belajar. Karena kita jangan malu untuk memperbaikinya, karena kita menuju arah yang lebih baik. Mari kita baca Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan juga meninggalkannya akan disayang. Nah, ini jadi kita berani mengakui kekeliruan kita dulu dan kita tinggalkan, kita mengikuti kebenaran yang sesungguhnya, ya. Tentunya tidak dengan menjelek-jelekan
atau menyerang atau mempersekusi pihak yang dulu memasukkan ajaran yang lama itu ke dalam diri kita. Ya jangan. Ya ternyata ajaran lama itu belum begitu pas dengan firman Tuhan. Akui saja kekeliruan kita dan perbaiki, tapi tidak perlu menyerang ya, tidak perlu membenci, tidak perlu mengejek, tidak perlu menghina, tidak perlu mempersekusi yang dulu ngajar kepada kita. Ya, ini yang penting sekali ya. Jangan membenci dia, jangan mendiskreditkannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jaga kehidupan selanjutnya, kehidupan kita selanjutnya, supaya tidak gampang terperosok kepada yang lain ya. Berwaspadalah, berjaga-jagalah, karena musuh kita si iblis mencari kesempatan untuk menyesatkan kita. Pepatah saja mengatakan kok, kalau dia saja tidak terantuk pada batu yang sama, masa kita orang percaya ya ini bisa terantuk bolak-balik pada batu yang sama juga, yaitu kekeliruan pemahaman ya. Jaga kehidupan ini dari segala aspeknya, terutama juga terkait dengan keyakinan yang kita anut selama ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, siaplah, bersedialah, siap sedia untuk bangkit dan berjuang untuk menegakkan dan pertahankan kebenaran itu ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan, belilah kebenaran itu dan jangan menjualnya. Berarti ada bayar harga, tapi kita harus berani ya. Kita bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 2. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah ya. Kita baca lagi 2 Korintus ini pasal 6 ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dari kuasa Allah, memberitakannya kebenaran ya, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ya. Jadi menggunakan senjata kebenaran ya. Kita harus jelas, dan kita baca lagi di Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Kan bukan, untuk kebaikan dong, untuk keuntungan kita. Itu seperti teladan dari Tuhan Yesus ya. Juga perintah Tuhan lewat amanat agung. Perhatikan, amanat agung katanya perintah beritakan Injil, dan Injil adalah firman Allah, dan itulah firman Allah adalah kebenaran yang sejati. Masalahnya kalau kita memberitakan, kita harus tahu dulu. Dan itu kalau kita diberitahuan kebenaran, segera kembali kepada jalan kebenaran. Masalahnya sering ada tuntutan yang harus kita bayar harga. Beraninya, bersedia nggak? Berani nggak? Ya. Firman Tuhan mengatakan berani untuk dikucilkan dan sebagainya, berani untuk dikata-katain dan sebagainya, tapi tidak apa-apa, tidak usah dibalas, tidak usah membenci, tapi kita doakan saja, karena yang kita sampaikan adalah kebenaran yang kita dapatkan. Setelah kita mendapat kebenaran, perlu kita sebarkan juga pada orang banyak, bukan untuk diri kita sendiri saja. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk menerima kebenaran sesungguhnya dan memberitakannya kepada orang lain untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.
ku harus berpegang selain padamu Tuhan, sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena Kau meneguhkannya. Kau bawa menuju kehendak-Mu, jalanku Kau arahkan. Terang-Mu sinari kehidupanku, ku bersyukur padamu Tuhan. Dan bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang?